Temu bersama Kawal. Tebaswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian Bagan di acara podcast Batanggaring Utama. Temu bersama Kawal. Tebaswa. Di episode kali ini kita kedatangan tamu penting dan khusus dan jauh sekali dari Kalimantan Tengah. Beliau adalah salah satu sosok bagi kita nih, sesepuh di dunia bola basket, dan kebetulan juga beliau merupakan ketua umum Perbasi Indonesia. Langsung saja dengan Pak Dhani Kosasih. Selamat sore. Selamat sore. Pak Dhani hari ini kebetulan lagi ada di Palangkaraya ya Pak Dhani. Ya. Nah, kebetulan juga lagi ada kegiatan penyerahan SK dan pelantikan kepengurusan Perbasi Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2025. Nah, pada kesempatan kali ini kita ngambil momen nih, guys. Kebetulan ada Pak Dhani gini, kita mau bincang-bincang sedikit lah. Boleh. Nah, gini Pak Dhani, bagi anak-anak basket mungkin tidak semua yang mengenal dengan kepengurusan ya Pak Dhani, kepengurusan bola basket itu sendiri. Mereka boleh bermain di daerah, tapi nggak tahu kalau ditanya mungkin siapa ketua perbasinya, mungkin nggak ada yang tahu. Nah inilah makanya pada kesempatan kali ini kami berharap adanya podcast ini adik-adik kita terus anak-anak kita yang di Kalimantan Tengah pada khususnya itu bisa lebih mengenal gitu dengan organisasi sebagai induk olahraganya gitu. Iya. Oke, Pak Dhani Kosasih, Bapak nih kalau mohon maaf aslinya orang mana Pak? Saya asli orang Semarang. Semarang ya? Saya lahir gede di Semarang. Dari tahun berapa tuh Pak lahirnya Pak? Saya lahir tahun 1955. 55. Jadi sekarang 66 tahun. 66 tahun, luar biasa. Tapi udah akhir-akhir ini banyak keliling ya Pak Indonesia. Tapi udah dari berapa tahun kemarin ya Pak ya kelilingnya? Iya, dari awal pengurusan pertama saya berpikir kita harus keliling ke Indonesia untuk menggalakkan setiap daerah. Ya. Luar biasa dengan umur Pak Dhani yang sekarang masih bisa keliling, kita yang muda-muda aja kalah ini. Enggak lah. tapi di Semarang sampai tahun berapa Pak? Sekarang tapi di Jakarta kan Pak? Saya di Semarang memang ketika mulai aktif di tingkat nasional sebagai pelatih, sebagai manajer tim nasional, saya banyak di beberapa kota. Saya pernah tinggal di kota Medan lama, pernah tinggal di kota Salatiga lama. Wah, banyak kota yang saya tinggali deh. Terakhir di Jakarta ini? Terakhir di Jakarta ketika jadi ketua Perbasi, saya pindah ke Jakarta. Oke, tapi ini udah periode kedua ya Su ya? Periode kedua, benar. Luar biasa. Ini Su, kita mau tahu juga, mulai basket kapan Su? Saya dari kecil sudah bermain basket karena kebetulan ayah saya adalah ketua dulu di bola basket Semarang. Oh. Jadi orang tua saya basket, saya dari kecil dibawa ke lapangan. Kecintaan saya terhadap basket itu mulai ketika kecil karena di lapangan terus ya. Jadi banyak mengenal berapa pemain-pemain yang senior-senior itulah, sehingga saya suka dengan basket. Minnya Su, apa ya namanya, dalam perjalanan mengelola basket terus bermain basket ini apa ini Su? Apa namanya, pengalaman-pengalaman yang menarik gitu Su, tantangan gitu Su? Menurut saya basket adalah olahraga yang secara tim ya. Jadi memang yang kesulitan membangun basket adalah bagaimana membangun tim yang tangguh. Ya. Itu yang paling sulit. Kalau basket ini secara perorangan kita melatih maupun membina gampang. Tapi ketika satu tim susah. Baik kepengurusan maupun tim pemain juga sama. Tapi tantangan selain pemainnya juga, kalau basket ini kan juga ada anggaran juga ya Su ya? Anggaran, terus organisasinya. Nah itu gimana Su? Supaya sinkron ini Su? Anggaran sebagai ketua Perbasi banyak orang bertanya pada saya, anggaran dari mana yang
Bapak dapat untuk mengelola Perpasi. Memang Perpasi ini kan satu organisasi sosial, satu organisasi yang sebetulnya bukan full disupport oleh pemerintah. Ya. Jadi harus berdaya mencari dana minimal. Kalau menurut saya, kita tidak boleh lupa bahwa Perpasi harus bisa menggandeng pengusaha, bisa menggandeng pemerintah, bisa menggandeng orang-orang yang cinta basket. Masih banyak lah bisa kita gandeng. Kalau itu kita jadikan satu link, jadi kekuatan sebetulnya. Iya, makanya nih kita juga membuat podcast itu ingin supaya nih orang-orang yang di luar sana, terutama untuk Kalteng ya, kan di Kalteng juga banyak perusahaan-perusahaan besar kan. Nah, supaya bisa melirik juga nih terhadap dunia basketnya Kalteng, supaya mau menjadi semacam sponsor, donasi gitu. Kan ini untuk anak-anak juga. Kenapa banyak perusahaan di daerah kok tidak melirik kepada basket di daerah? Yang ke satu, karena tidak pernah ada kompetisi. Kompetisi harus digalakkan. Ketika kompetisi digalakkan, harus ada penonton. Kalau nggak ada penonton, siapa mau biayai? Sponsor akan masuk, perusahaan akan masuk ketika kita bisa mendatangkan penonton yang cukup banyak. Dan kalau perlu, seperti yang saya sampaikan kemarin di Jogja, saya sampaikan, kalau pengen itu harus ada jelas. Salah satu visinya bagaimana kita membangun generasi muda ini melalui basket. Iya. Kan nggak cuma olahraganya, tapi generasi muda kita dibangun melalui basket. Kalau visi itu mereka jelas bisa nangkap, saya kira banyak orang mau memberikan support dananya. Iya benar, Su. Nah, kira-kira Su, kalau dari Su sendiri, pada saat ini kan sudah periode kedua ya Su ya, memimpin Perbasi Indonesia ini Su. Nah, motivasinya waktu mau jadi ketua umum itu apa sih Su? Saya jujur ketika mau jadi ketua umum hanya berpikir satu, bagaimana menggunakan basket ini bisa merubah satu generasi Indonesia. Kalau hanya cinta olahraga saja, ya cuma olahraga. Tetapi melalui basket, banyak anak muda ini bisa hidupnya dirubahkan. Iya, benar. Pasti diubahkan. Mereka akan meninggalkan narkoba, mereka akan lebih daripada balapan motor di mana-mana. Mereka hidup malam, lebih baik mereka dikasih kesempatan bermain bola basket. Karena ketika bermain bola basket, anak-anak muda itu sedang menunjukkan keahliannya dia. Ketika penonton semua memberi support, memberikan memberikan hype untuk dia tinggi, dia akan bangga. Ketika bangga, pasti dia akan berubah pelan-pelan. Itu yang saya pikir harus kita lakukan saat ini sih. Iya, so. Ini yang mau kita membuat menyadarkan kawan-kawan lah juga kan, artinya nih jangan cuma sekedar olahraga aja, masih banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari bola basket ini kan. Saya ambil contoh aja lah, Rian, kalau saya boleh ngomong ya. Pemain tuh kalau diberitahu mama papanya aja nggak mau. Benar. Tapi ketika pelatihnya ngomong, dia nurut. Nah, tapi kalau pelatihnya ini kurang ajar, kan dibawa ke yang ya nggak benar dong. Iya benar. Maka saya bilang, pelatih-pelatih kalau yang kurang ajar, ya sudah suruh jadi pelatih. Harusnya siapkan pelatih itu tidak hanya mempersiapkan bola basketnya, tapi mempersiapkan bagaimana kehidupan selanjutnya anak itu. Kita lihat dia berhasil bukan karena bermain bola basket. Kita akan lihat dia berhasil ketika dia setelah berhenti bermain basket. Apakah dia masih bisa mempunyai hidup yang benar di masyarakat. Jangan nanti pemain bola basket, ujung-ujungnya rusak semua. Nah, itu yang menurut saya tidak pada sasaran kita sih. Nah, itu guys, dengar ya. Artinya kita sementara ini kita berpikir bagaimana anak didik kita di klub, di sekolah yang kita latih ini jenjang karirnya bagus ya tuh ya. Tapi tidak pernah berpikir begitu dia selesai basket dia mau ngapain? Dia bisa nggak hidup bertahan di dunia ini gitu kan? Bagus, jalannya lurus gitu kan? Yeah. Nah, bisa menjadi contoh sama yang lain. Oke, so bicara mengenai Perbasi. Ke depan ini gimana Su? Program-program Perbasi ke depan di masa pandemi ini atau beberapa tahun ke depan ini, apa saja programnya Su yang akan dilakukan? Sampai detik ini tidak ada satu orang bisa menjawab program apa bisa dilakukan. Siap. Karena keadaan pandemik ini kita nggak bisa tahu seperti apa. Saya berdoa kalau pandemik ini nanti segera bisa merubah menjadi endemik, ya mungkin bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk yang kedepannya apa Su? Yang masalah FIBA dan itu gimana? Mestinya FIBA
FIBA Asia itu akan dilaksanakan pada tahun 2021. Karena kan kemarin tingginya COVID, kita harus mundur ke 2022. Dan 2023 kita menjadi tuan rumah FIBA dunia. Jadi dua program ini aja sudah sangat makan kekuatan tenaga kita tercurah di situ semua. Itu anggarannya sangat besar ya sebenarnya. Sangat besar dan perlu bantuan pemerintah, dan kami tahu kalau pemerintah Indonesia ini sangat membantu kami secara besar-besaran. Nah ini kan ada programnya banyak sekali ya, Su, ya, terutama untuk mempersiapkan tim juga kan, Su. Nah ini tantangannya gimana, Su? Tantangannya dalam memilih timnya, seleksi dan lain-lain. Tim itu kita siapkan sebetulnya dengan pemain-pemain Indonesia lokal kita, dan harus pakai satu pemain naturalisasi. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, naturalisasi itu hanya boleh satu orang. Satu orang, Su? Jadi kita mau naturalisasi 1.000 orang terserah, yang main cuma satu. Pada saat pertandingan tadi ya, Su? Maka banyak orang tanya di Instagram atau kenapa ini nggak pakai? Apakah semua boleh dipakai? Hanya dipakai hanya satu saja. Jadi kita datangkan berapa puluh terserah, satu yang main. Itu yang harus ada tahu semua. Ada pertanyaan, Jawato kok bisa main? Jawato ini bukan pemain naturalisasi. Pemain yang orang tua salah satu adalah orang Indonesia. Dan di FIBA orang seperti itu dianggap orang lokal. Jadi Jawato itu lokal, bukan orang asing. Karena dia mix ya. Ya, tapi kalau kayak kayak Marquez dan siapa ini pemain Inggris siapa gitu, aduh. Itu jadinya naturalisasi. Ya, kalau nggak bisa, memang harus cuma satu. Oh, cuma satu aja. Kalau seperti misalnya Jamar, ya naturalisasi. Oh iya, sudah. Kalau saya misalnya disuruh milih Jamar atau ini, saya terserah pelatih mau pakai siapa. Keputusan di pelatih ya. Ya. Oke. Beberapa tahun kebelakang ini kan kita lebih banyak dengar ini ya, Suya, kami di daerah ini lebih banyak dengar mengenai IBL ya. Kalau untuk kejuaraan putri, Su, juara putri ini, programnya kalau untuk nasional ada nggak, Su? Saya berharap Liga Putri ini bisa diputar, tetapi perlu masyarakat tahu, karena saya sudah bicara di beberapa podcast, ketika satu event organizer mau mengambil IPL, dia harus bersedia mengambil juga WIPL. Ya. Tetapi setiap saya tawarkan ini berjalan bareng, tidak ada yang bersanggup. Karena anggaran juga, Su, ya. Pasti hancur dua-duanya. Putra maupun putri akan hancur. Paling nggak masih dipisah tuh IO-nya itu. Nah, nggak bisa, bukan bisa. Saya nggak mau dipisah juga. Saya bilang gini, kalau gitu putra kita jalan dulu. Oke. Ketika 5 tahun kita mendapat keuntungan atau mungkin mendapat satu finance-nya sudah bagus, baru kita start dengan Liga Putri. Saya tidak mau Liga Putri ini berjalan cuma hanya liga-ligaan, tau nggak? Iya, iya. Memang harus liga asli. Seperti IBL yang Iya, sudah berjalan. pemain harus dikontrak. Punya gaji juga. Nggak ada pemain pinjem tuh, nggak ada di sini. Iya. Kalau liga-ligaan pemain pinjem. Nah ini kan nggak bisa, harus pindah semua secara resmi. Dan klub-klub itu harus finansialnya jelas. Iya. Kita nggak mau liga nanti klub baru berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bilang dananya stop. Jadi Perbasi tidak akan memulai satu Liga Putri kalau belum dengan persiapan yang bagus. Berarti masih menunggu ini sih lagi proses ya? Saya sudah berjalan sampai hari ini, saya berharap bisa segera kita kumpulkan untuk kita bicarakan, karena seperti apa yang dijanjikan yang memegang IPL ini sudah 5 tahun, apa yang kita mau kerjakan. Berarti kami yang di daerah tinggal nunggu nih. Putri, menurut saya Putri itu lebih kesempatan dapat medali di SEA Games maupun putra. Kayak kemarin tuh sih. Kita secara jujur, iya. Putri lebih gampang. Tetapi Putri ini susah dijual. Saya mau tanya, siapa bisa jawab negara mana yang mengadakan Putri masih bisa bertahan? Akan bertahan. Iya. WNBA pun ngap juga saya tahu.
Tapi memang ini ya sih ya, memang tantangan tersendiri lah untuk Putri ya, Su ya. Ya, harapannya kan apabila WNBL ini bisa bergulir gitu ya di Indonesia ya. Artinya kami pun di daerah bisa memotivasi anak-anak ini juga. Benar. Malah mungkin banyak insan basket nggak tahu. Sebetulnya FIBA Asia Putri sudah kita minta di Indonesia. Dan sudah di-ACC oleh FIBA. Ternyata ketika masa COVID itu datang, dia kasih tahu kenapa tim Indonesia Putri nggak ikut aja FIBA Asia yang level 1. Supaya nanti kalau ada yang mundur tak isi Indonesia. Makanya bilang begitu kita bisa masuk, kita berangkat tanggal November ikut FIBA Asia. November ini sih? Ya, berangkat. Jadi kita sebenarnya sudah minta FIBA. Dan FIBA setuju sudah di Indonesia. Dananya berapa? Saya nggak perlu sebut, tapi sudah ada berapa orang yang siap support itu. Ya udah. Tapi saya pikir kenapa nggak kita coba di negara lain gitu. Bicara IBL dan lain-lain tadi tuh, saya agak sedikit penasaran juga sebenarnya kerjasama dengan IO dengan Perbasi itu seperti apa sebenarnya? Perbasi mempunyai program. Perbasi di sini sebagai regulator saja. Yang melaksanakan programnya itu ada orang-orang yang menawar diri untuk mau menjadi pelaksananya. Jadi ada IBL, ada WIBL, nanti ini ada 5. Malah kita sedang memberitahu DBL segera harus bergabung bareng-bareng. Kita menjadi kekuatan di nasional, nggak bisa berdiri masing-masing. Ya. Karena sekarang FIBA pun mengeluarkan peraturan banyak hal yang kita harus tahu. Semua liga yang pertandingan ada di Indonesia harus memakai peraturan FIBA. Standarnya FIBA. Kalau tidak, bisa diberhentikan bukan oleh federasi kita, akan diberhentikan oleh FIBA dan termasuk federasi yang akan kena sanksi. Oh, gitu sih ya. Jadi harus ngikut nanti nih ke depan itu. Ya, itu aturan dari FIBA saya juga nggak tahu. Jadi semua pertandingan yang berlangsung di Indonesia tuh harus menyesuaikan FIBA semua gitu sih. Ya. Ya, agak repot juga ya mungkin sih ya. Karena kan memang di daerah ini tantangannya kan kayak di FIBA kan mungkin ada waktu bersih ya, Su. Waktu bersih, terus kalau sekarang di zaman sekarang apalagi pandemi harus bubble ya, Su. Di daerah anggaran dari mana? Agak repot juga. Yang saya lucu tuh ada perkataan waktu bersih, waktu kotor. Karena di FIBA tuh ada cuma ada peraturan 40 menit. Nggak ada bersih, ada kotor. Saya sering ngomong sama teman-teman, kalau bersih itu bersih, kalau kotor tuh otaknya yang kotor. Otaknya yang kotor lagi mau cari ngirit. Iya kan? Ada juga yang semi kotor. Saya nggak tahu semi kotor gimana. Yang lebih lucu lagi, sorry Rian, ini nggak disadari oleh daerah-daerah. Kekalahan semua tim-tim daerah ketika turun Jawa karena tidak memperhatikan ini. Ya. Mereka di daerah main cepat, kotor-kotor aja. Begitu sampai Jawa, saya lihat setiap game, begitu kartu ketiga, nyanyinya apa? Potong bebek, angsa, potong satu-satu semua. Iya, udah habis. Nggak ada. Banyak nih, saya juga ngerasa dulu waktu main di sini, begitu main di Jawa, kota tiga udah habis tenaga. Oke, Su, kalau gitu. Oke, Su. Dari tadi kan saya pada awal tadi panggil Pak Dani. Nah, terus di tengah-tengah kan saya panggil Susu terus nih. Sebenarnya Susu ini panggilan dari kapan sih, Su? Waduh, saya itu kebetulan kan banyak kenal anak-anak di daerah Jawa Timur, Medan. Kalau orang Medan, Jawa Timur kan panggil orang bahasa Chinese Su itu Om sebenarnya. Dia panggil saya Om Su. Nah, orang tahunya pikir nama saya Susu. Sebenarnya Susu itu Om. Oh, Susu itu Om, ya. Jadi orang panggil Susu berarti Om. Iya, sama-sama teman-teman yang kemarin ketemu kita itu kan kita panggil Su, mungkin bingung nih Su ini apa ya? Oke, Su. Nah, ini tadi kan menyangkut ini ya, Su ya, apa? Perbasi dan Indonesia kan tadi, Su, program Indonesia. Nah, sebenarnya Su yang kita penasaran juga kronologisnya gimana sih kok bisa FIBA World Cup tuh bisa masuk di Indonesia? Saya juga ini maaf ya. Ya. Saya satu saat sedang nonton IPL di Solo mendapat telepon dari wartawan Filipina. Hai coach, selamat ya Indonesia sudah menyalonkan tuan rumah FIBA World Cup. Saya kaget juga. Siapa yang nyalonin saya gitu ya. Ternyata saya telepon Pak Erik,
Pak Erick Thohir waktu itu yang mencalonkan. Kebetulan kan dia itu kan orang yang suka basket. Ya. Tapi waktu itu dia belum jadi menteri. Jadi jangan sampai ini salah ngerti. Oh iya. Dia belum jadi menteri, dia rindu Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Cuma saya tanya, Mas, nah nanti biaya gimana? Ya kita kerjain bareng-bareng. Nah ya udah. Siapa tahu kalau ujung-ujungnya dia jadi di pemerintahan, saya kira nggak tahu. Ya. Jadi bukan ketika dia masuk itu sebagai menteri, tidak. Oh, tidak. Dia masuk benar-benar waktu itu sebagai pengusaha, dia rindu Indonesia menjadi tuan rumah. Ya. Pak Erick adalah orang yang sangat cinta basket. Saya kenal beliau sejak lama sekali. Kebetulan saya pernah kerja sama dia di satu tim, Ya. di tim nasional. Saya kerja sama dia hampir setahun di tim nasional gitu. Kayaknya kita harus cari yang model-model Pak Erick Thohir di Kalimantan supaya mimpi-mimpi kita nih, kerinduan kita juga terwujud nih, terutama buat daerah ya. Ya. Nah, ini Su, ini kan sudah keberapa kali Su ke Palangkaraya atau Kalimantan Tengah nih Su? Sudah keempat kalinya ke Palangkaraya. ya? Ya. Terakhir ketemu 4 tahun kemarin ya Su di sini ya, 4 tahun sebelumnya ya? Apa? Yang terakhir 4 tahun sebelumnya, karena kebetulan waktu itu pelantikan pengurus Perpasi yang lalu. Yang lalu ya Su ya? Oke. Nah, kesannya Su, beberapa kali mampir di Kalimantan Tengah, terus mungkin lihat orang-orang yang di sini bagaimana Su? Kesannya kok sedih. Sedih ya Su? Sedih lah. Kenapa saya benar-benar sedih? Kejurnas nggak pernah nongol. Semua nggak pernah nongol. Saya bingung kan. Saya harus ngomong apa? Ya, mungkin yang ke depan nongol terus Su. Maka ketika kemarin saya diundang pelantikan Pemprov yang baru ini, saya pesan, ini jangan nanti saya datang ini 4 tahun lagi datang masih seperti ini, sedih terus. Wah repot ini. Tuh, kesannya harus nongol di Kejurnas. Nah, kalau masukan Su, kalau ngelihat, kan dulu pernah juga beberapa kali lihat anak-anak basket di sini, terus mungkin di Kejurnas mungkin sempat beberapa kali. Apa masukannya Su? Apa yang perlu kita benahi di Kalimantan Tengah ini Su kira-kira? Kemarin saya cerita dengan beberapa insan basket di sini. Yang perlu segera dibangun, kita harus membangun satu planning yang jelas. Ya. Jadi blueprint-nya atau cetak birunya seperti apa. Kita tidak boleh membangun hanya 4 tahun saja. Ya, Su. Tapi harus minimal mungkin 12 tahun atau mungkin 16 tahun. Dicetak dengan jelas semua apa yang mau dikerjakan. Kalau ini bisa dibuat dari jangka jauh, Kalimantan Tengah ini tidak hanya bicara 4 tahun saja. Saya sangat nggak setuju kalau Kalimantan Tengah nanti dipegang oleh ketua yang baru ini maju, nanti ketua satunya hancur lagi, Ya. baru lagi hancur lagi, percuma. Sering tuh. Harusnya selama 16 tahun atau berapa tahun kita buat program yang berkesinambungan seperti apa. Itu yang jauh lebih penting. Benar Su. Mungkin yang 4 tahun ini dibenahin apa sih ya? 8 tahun yang dibenahin apa, jadi lanjut terus Su. Ya. Bukan yang 4 tahun ini dibangun, yang di tahun berikutnya yang 4 tahun dihancurin lagi, diganti lagi. Saya ambil contoh, nggak usah kalian berpikir ujungnya kapan. Mungkin ujungnya Kalimantan Tengah ini 16 tahun kemudian. Ya. 16 tahun kemudian mungkin Kalimantan Tengah bisa juara Indonesia, musik misalnya. Amin, amin Su. Ya, kita nggak tahu. Tapi kalian sudah berpikir, mau ini bisa masuk gini. Itu hanya program jangka short term, pendek. Ya, soal sama itu. Percuma sebenarnya. Ya. Itu yang saya bilang, tetap harus kita usahakan, tapi program ini harus dibuat. Benar Su. Itu yang harus hati-hati. Ya, kita kan tahu lah Su, setiap ganti ketua berubah lagi. Ganti sistem, Ganti sistem ganti lagi. peraturan, Ya, ketua ini punya duit, ketua itu nggak punya duit, amblek lagi. harapannya mau ketuanya nanti siapapun ketuanya ini program tetap jalan ya. Malah saya berpikir, Rian, sebetulnya Susu punya cita-cita. Ya. Punya cita-cita. Ketika Susu ke Australia, Nah, aku melihat di Australia punya satu sistem yang bagus. Ketuanya si A, sekjennya si B. Ketika 4 tahun kemudian si A ini mundur, si B langsung jadi ketua umum. jadi programnya tidak ada pemilihan lagi Su ya, langsung Nggak, melanjutkan. Langsung. Itu bisa dirubah Su. Saya kira itu baik kalau Indonesia pengen maju seperti itu. Jadi Karena kalau ketua itu diganti, semua diganti di bawah kan biasanya Su. rusak semua sistemnya. Biasanya kan ganti ketua, pengurus yang lain juga Nggak hilang. apa-apa, tapi bisa nggak pengurus yang lain itu mempertahankan. Ya. Kadang-kadang kan dia bisa. Jangan sampai sesuatu yang baik hancur gara-gara ada ketua baru. Nah ini ketua yang baru, ketua yang lama cari duit caranya begini, ketua baru udah cari duit, hancur lagi.
Nah, ini yang memang harus kita pikirkan bersama, PR bersama ya, Su, Ya, bersama, nggak bahwa bisa sendiri ya. mengerjakannya berkesinambungan. Ya. Maka juga programnya Blueprint juga harus berkesinambungan, tidak harus pendek. Ya, harus memilih ya, Su, apa nih yang prioritas dulu yang mau dibangun. Ya. Ya. Terus itu bernyangkut juga sama basket yang usia dini ya, Su, ya, berarti, Su, ya, kalau mau membangun ini. Kalau sekarang Kalimantan Tengah mau punya prestasi, yang dibangun adalah grassroots. Grassroots dulu. Sekarang grassroots, pengurusnya dibenahi semua. Ya. Seluruh pengkop. SDM Ya, kepengurusan dulu ya. mungkin Jadi, next grassroots. 4 tahun lagi apa yang mau dikerjain? Next 4 tahun lagi mau bicara prestasi. Baru pulang ngomong. Biar apa? Kalau sekarang, maaf, Rian, kalau kamu mau bicara prestasi, pasti kamu pengennya beli pemain untuk PON. Ada kepikiran. Akhirnya PON juara kan? Ya, Tetapi untuk daerah itu nggak ada gunanya. benar, Su. Saya katakan, banyak daerah seperti itu, hanya satu kata yang saya ingatkan, bertobat. Karena kan memang benar tuh, kalau SDM grassroots ini kan yang kita lihat juga SDM di daerah itu tidak sama seperti daerah-daerah yang sudah maju basketnya, Su, ya. Kayak mungkin di Palangkaraya ya, Su, nanti kalau kita beranjak ke daerah itu ada yang belum paham mengenai tata organisasi, administrasinya seperti apa, itu juga belum paham, Su. Memang tugasnya inilah, Su, ya, induk-induk organisasi yang di provinsi ya, Su, ya, untuk bisa menseragamkan supaya level SDM-nya tadi bisa sama ya, Su, ya. Ya, Ya, mungkin itu dulu. Nah, mungkin kita sudah sampai di sesi terakhir ya, Su. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Niko Sasi sudah mau mampir di episode kita kali ini. Nah, terus saya mau nanya juga nih, Su. 3 kata. Kita mau minta dari Susu 3 kata. Kesan Susu terhadap Palangkaraya. Susu pilih 3 kata dengan cepat. Nanti Susu jelasin kenapa alasannya memilih 3 kata itu untuk Palangkaraya. Oke. Oke, So. Saya berpikir yang pertama, berdayakan semua pengkap yang ada di Kalimantan Tengah. Jangan berdayakan pengprov, berdayak pengkot. Pengkap ya, Su. Nah, karena letaknya kabupaten agak jauh-jauh. Ya. Mereka harus seperti itu. Yang kedua, segera benahi SDM. Ketiga, jalankan kompetisi dengan baik. 3 dilakukan, itu yang akan bisa merubah kehidupan bola basket di daerah ini. Amin. Berarti ada 3 tadi tuh pesan Susu untuk basket Kalteng nih. Yang pertama tadi berdayakan pengkap-pengkot ya, Su. Ya. Yang kedua SDM ya. Yang ketiga galakan kompetisi. Oke, kalau gitu, Su, terima kasih atas waktunya, Su. Terima kasih, sama-sama. Habis ini kemana, Su? Habis ini besok ke Surabaya karena ada launching tim nasional putri. Waduh, nanti pengen ikut juga berangkat. Oke, kalau gitu kawan-kawan, episode kali ini kita akhiri. Jumpa lagi di episode akan datang. Temu bersama Kawal, Tebas Wal. Temu bersama Kawal, Tebas Wal.